Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran statistika pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik analisis korelasi, koefisien determinasi, dan analisis regresi linier sederhana ya. Sini dalam ilmu statistika, istilah korelasi itu didefinisikan sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau hubungannya itu adalah dua variabel, maka dikenal dengan korelasi bivariat. Sedangkan kalau hubungannya itu lebih dari dua variabel, misalkan 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya, itu dinamakan korelasi multivariat ya. Tapi di sini saya akan hanya bahas tentang korelasi bivariat aja. Jadi yang hubungan antar dua variabel. Hubungan antar dua variabel misalkan contohnya nih. Hubungan antara prestasi studi itu dinamakan variabel Y dan kerajinan kuliah itu variabel X. Kalau hubungan dua variabel lebih, misalkan hubungan antara prestasi studi atau Y dengan kerajinan kuliah, berarti kan X1. Keaktifan mengunjungi perpustakaan X2 dan keaktifan berdiskusi itu X3. Jadi di sini ada berapa variabel nih? Ada prestasi studi 1, kerajinan kuliah 2, kemudian mengunjungi perpustakaan 3, keaktifan berdiskusi 4. Berarti ada lebih dari 2 variabel atau 4 variabel gitu ya. Nah, di sini dalam kasus contoh ini, misalkan kita ambil yang 2 variabel hubungan antara prestasi dengan kerajinan kuliah gitu ya. Dari contoh di atas, prestasi itu dinamakan variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel yang mempengaruhi itu adalah kerajinan kuliahnya atau bisa keaktifan mengunjungi perpustakaan, kemudian keaktifan berdiskusi. Kalau contoh yang kedua gitu ya. Independent itu artinya adalah variabel bebas, itu variabel X. Dalam arti bermacam-macam variabel yang dapat mempengaruhi prestasinya. Kalau prestasi adalah variabel yang dipengaruhi. Hasil belajar, prestasi itu kan dipengaruhi dari apa? Misalkan motivasi, berarti itu variabel X karena variabel independen yang mempengaruhi gitu ya. Sekarang kita bahas tentang arah korelasi. Hubungan antar variabel itu memiliki dua sifat, yaitu hubungan yang searah atau korelasi positif dan hubungan yang berlawanan arah atau dinamakan korelasi negatif. Kita bahas satu persatu. Misalkan korelasi positif dulu kita bahasnya. Jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi berjalannya paralel, maksudnya gini, bahwa hubungan itu menunjukkan arah yang sama. Misalkan jika variabel X-nya mengalami kenaikan, maka variabel Y-nya juga naik. Atau jika variabel X-nya turun, berarti variabelnya Y juga turun. Ya, itu kan searah ya. Nah, contohnya ini. Kenaikan bahan bakar minyak BBM diikuti dengan kenaikan ongkos angkutan. Atau sebaliknya, jika harga BBM rendah, maka ongkos angkutan pun juga murah gitu kan. Nah, dalam dunia pendidikan misalkan gini, korelasi positif antara hasil belajar matematika dan nilai hasil belajar biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Itu juga ya, itu dicontoh dari korelasi. Tapi kelihatan yang ini, kalau harga BBM naik, berarti ongkos angkutan juga naik gitu. Kemudian kalau korelasi negatif itu maksudnya gini, dua variabel atau lebih yang berkorelasi itu berjalan dengan arah yang berlawanan atau berkebalikan. Nah, jadi kalau X-nya naik berarti Y-nya turun atau sebaliknya. X-nya turun berarti Y-nya naik gitu. Itu adalah korelasi yang disebut negatif ya. Contohnya ini
Makin meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat diikuti dengan menurunnya angka kejahatan atau angka pelanggaran. Nah, itu juga korelasi negatif. Karena kalau kesadaran hukumnya naik, semakin naik, maka semakin turun angka kejahatan, gitu ya. Itu adalah salah satu contoh korelasi negatif. Kalau kita gambarkan akan seperti ini. Korelasi positif, kalau variabel X-nya naik, maka Y-nya naik. Atau sebaliknya, kalau variabel X-nya turun, Y-nya juga ikut turun. Nah, itu dinamakan korelasi positif. Sedangkan korelasi negatif, berkebalikan nih arah panahnya. X-nya naik, ternyata Y-nya turun. Atau X-nya turun, Y-nya naik. Gitu ya, itu dinamakan korelasi positif dan korelasi negatif. Kalau digambarkan grafik, kurang lebih nanti gambarnya akan seperti ini. Kalau korelasi positif ya, jadi akan garisnya akan semakin ke atas gitu ya. Itu korelasi positif. Dengan ini adalah variabel X, yang tegak, garis tegak ini adalah variabel Y-nya. Kalau korelasinya negatif, nanti akan berkebalikan gini. Nah, akan semakin turun gini gitu ya. Ini dengan sumbu X-nya adalah variabel X, sumbu Y-nya adalah variabel Y-nya. Kalau tidak ada korelasi, Bu, tidak ada korelasi akan seperti ini. Kira-kira gambarnya kalau digambarkan di grafik akan seperti ini. Jadi tidak ada hubungannya nih ya. Tidak berhubungan karena tidak ada korelasinya. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah lambang dan besarnya korelasi. Nilai korelasi itu disimbolkan dengan R. R kecil ya, R kecil itu adalah sebagai lambang koefisien korelasi dari sampel. Kalau dari sampel, lambang korelasinya adalah R kecil. Sedangkan kalau lambang koefisien korelasi dari populasi itu dilambangkan dengan ini. Kayak seperti P tapi enggak. Ini dibacanya adalah rho gitu ya, dibacanya rho. Gitu. Nah, besarnya nilai korelasi itu berkisar antara dari 0 sampai dengan 1. Artinya ini, nilai korelasi paling tinggi itu adalah 1. Berarti kalau 1 itu hubungannya sangat kuat, korelasinya sangat kuat. Tapi paling rendah adalah korelasinya 0. Berarti 0 itu tidak ada korelasi. Nah, nilai korelasi ini boleh positif, boleh negatif. Nah, positif negatif itu hanya menunjukkan arahnya tadi. Arahnya apakah searah atau berlawanan arah tadi. Kalau nilainya akan sama. Misalkan nanti kita akan beri contoh ya, nanti aja di teknik korelasi aja. Ya, jadi di sini korelasi bisa positif, bisa negatif. Cuman besarannya memang dari 0 sampai dengan 1. Berarti kalau negatif, berarti dari 0 sampai negatif 1. Nah, itu adalah besaran dari korelasi. Kalau besarannya hanya 0 sampai 1, tapi tanda positif negatif itu hanya menentukan arah korelasinya saja. Selanjutnya kita akan bahas tentang teknik korelasi produk momen. Untuk menguji korelasi ini, kita juga harus menguji dulu uji asumsi, uji normalitas aja, normalitas data. Untuk uji normalitas data ini, jika datanya berdistribusi normal, pasti akan pakai statistika parametrik. Untuk statistika parametriknya, kita pakai korelasi produk momen ini. Ya. Tetapi kalau nanti jika datanya tidak berdistribusi normal, maka akan memakai statistika non-parametrik. Nah, statistika non-parametrik untuk korelasi dua sampel ini, itu adalah dua variabel ini ya, itu adalah namanya korelasi tata jenjang atau rank Spearman. Nah, di situ ini yang akan saya bahas hanya statistika yang parametriknya aja gitu ya, yang jika data diasumsikan berdistribusi normal gitu. Nah, korelasi produk momen ini adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antar dua variabel ini. Ini sering banget digunakan, yang menemukan adalah Pearson, jadi dikenal dengan istilah teknik korelasi Pearson. Nah, berikut ini ada tabel nilai koefisien korelasi yang didapatkan
dari perhitungan dengan teknik produk momennya ya. Di sini ada tabel. Jadi besarannya kalau 0 sampai 0,19 maka interpretasinya ini diambilkan dari bukunya Sugiono ya. Nah, ini interpretasinya adalah sangat rendah atau sangat lemah. Korelasinya hubungannya adalah sangat rendah. Itu dari 0 sampai 0,1. Begitupun dengan dari 0 sampai negatif 0,19 itu juga sangat rendah. Cuman yang membedakan kan positif negatif itu arahnya gitu ya. Sekarang kalau nilainya dari 0,2 sampai dengan 0,39 maka korelasinya adalah rendah. Begitupun juga dengan negatif 0,2 sampai dengan negatif 0,39 itu juga rendah korelasinya. Kemudian korelasi dari 0,4 sampai dengan 0,59 itu interpretasinya korelasinya adalah sedang atau cukup. Begitupun juga dengan kalau nanti R-nya itu negatif 0,4 sampai dengan negatif 0,59 itu juga interpretasinya adalah sedang atau cukup. Begitupun dengan yang ini ya, 0,8 sampai dengan 1 itu adalah hubungannya sangat kuat atau sangat tinggi korelasinya. Atau kalau negatif, berarti negatif 0,8 sampai dengan negatif 1 itu hubungannya juga sangat kuat atau sangat tinggi. Ingat ya, tanda korelasi positif negatif itu hanya menentukan arahnya saja, arah korelasinya. Nah, di sini kita akan bahas tentang prosedur pengujian korelasi produk momen atau teknik korelasi Pearson tadi, gitu ya. Yang pertama pasti harus merumuskan hipotesis. Hipotesisnya ada H0, ada H1. Di sini H0-nya tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Nanti kalau udah di soal langsung disebutkan aja variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. H1-nya terdapat, berarti kebalikannya. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y-nya. Atau dengan simbol statistiknya akan seperti ini. H0 itu adalah rho sama dengan 0. Karena tidak terdapat korelasi positif. Berarti kalau tidak terdapat korelasi kan 0 ya. Rho-nya sama dengan 0. Ini kan rho kan simbol korelasi untuk populasi. Sedangkan H1-nya karena terdapat korelasi, cuman kita belum tahu korelasinya berapa. Berarti rho tidak sama dengan 0. Kemudian rumus dari korelasi produk momen itu adalah RXY. Hubungan variabel X dan Y, ini maksudnya. R kan simbol korelasi untuk sampel. Sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari dikurung dulu N dikali sigma X kuadrat, jadi X kuadratnya sigmanya, dikurangi sigma X-nya berapa baru dikuadratkan. Setelah ini dikalikan dengan nilai N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kemudian dikuadratkan. Gitu ya. Nanti kita akan bahas di contohnya lebih lanjut. Kemudian menentukan R hitungnya udah RXY kan hitung. Berarti pasti akan dibandingkan dengan R tabel. R tabel di sini nanti ada tabelnya, produk momennya ada di paling bawah di sini nanti saya lihatkan. Di sini R tabel sama dengan R dari alfanya berapa, kemudian derajat kebebasannya adalah N dikurangi K. N itu adalah banyaknya data, sedangkan K-nya itu adalah banyaknya variabel yang dikorelasikan. Nah, di kasus ini kan saya kan hanya membahas hubungan dua variabel, berarti K-nya 2 ya, karena hanya membahas variabel X dan variabel Y. Kemudian kriteria pengujiannya H0 ditolak jika R hitungnya atau RXY-nya tadi lebih besar atau sama dengan R tabel. Tetapi
Kalau RxY-nya atau R hitungnya itu adalah kurang dari R tabel, maka H0-nya diterima. Kemudian tinggal disimpulkan. Contohnya, biar lebih paham kita lihat contoh kasusnya. Dalam suatu penelitian, ingin diketahui apakah secara signifikan terdapat korelasi positif nih antara motivasi belajar siswa dengan prestasi. Berarti motivasi adalah X, prestasinya adalah Y. Yang mempengaruhi motivasi kan, yang dipengaruhi adalah prestasinya. Ditetapkan 8 orang siswa sebagai sampel penelitian, datanya akan sebagai berikut. Ini ada 1 sampai dengan 8, kemudian X-nya nilainya ini, Y-nya nilainya ini. Berarti orang pertama dua nilai. Jadi si siswa pertama ini dapat nilai motivasi, tapi juga dapat nilai prestasi ya. Anak kedua, nilai motivasinya 30, prestasinya 30. Misalkan anak ke-6, nilai motivasinya 65, sedangkan nilai prestasinya 80 ya. Ini ada 8 siswa yang diambil sampel. Nah, kemudian kita cari X kuadratnya, Y kuadratnya sama X kali Y. Karena sesuai dengan rumus yang tadi. Di sini kita butuh X kuadrat, kita butuh XY juga, kita butuh Y kuadrat juga. Jadi kita buat tabel ada X kuadrat, Y kuadrat, XY. X kuadrat berarti yang nilai X tadi tinggal dikuadratkan. 10 kuadrat 100, 30 kuadrat 900, dan seterusnya sampai ini nomor 8, 40 kuadrat 1600. Sekarang kalau Y kuadrat berarti variabel Y-nya ini tadi, nilai dari variabel Y-nya tadi kita kuadratkan. 20 kuadrat 400, 30 kuadrat 900, dan seterusnya sampai 50 kuadrat 2500. Sekarang kalau XY berarti nilai X-nya dikalikan dengan Y. 10 kali 20, 200. 30 kali 30, 900. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, 40 kali 50, 2000. Ya. Kemudian semuanya kita sigmakan, kita jumlahkan. Yang X ini, sigma X-nya jadi 370. Silahkan bisa dicek dengan pakai kalkulator. Kemudian yang Y ini kita jumlahkan, jadi sigma Y-nya adalah 425. Kemudian X kuadratnya juga kita jumlahkan semuanya, jadi ketemu ini 19.850. Sigma Y kuadratnya juga akan ketemu, sigma XY-nya juga akan ketemu ya. Sekarang setelah itu kita rumuskan formula hipotesisnya. H0 itu adalah tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi siswa. Tadi kan soalnya motivasi dengan prestasi. H1-nya berarti terdapat korelasi positif ya. Bla bla bla. Kemudian di sini kalau untuk simbol statistiknya H0 itu adalah rho sama dengan 0, H1-nya rho tidak sama dengan 0. Kemudian kita lihat nih, kita lihat rumusnya ya. Tinggal ditulis saja rumusnya, kemudian kita masukkan. N-nya berapa siswa tadi? Ada 8 Bu, ya 8. Dikalikan sigma XY, ini nih, sigma XY ini. Ya, 22.225. Dikurangi sigma X. Oh ini Bu, 370 kali sigma Y-nya 425 per akar dari kurung buka N-nya 8 sigma X kuadrat. Berarti ini sigma X kuadrat 19.850 dikurangi sigma X tapi dikuadratkan. Sigma X-nya 370 kemudian dikuadratkan. Kurung tutup kali kurung buka. N-nya 8 sigma Y kuadrat. Berarti ini sigma Y kuadrat 26.075 dikurangi sigma Y kemudian dikuadratkan. Sigma Y-nya adalah 425 kemudian dikuadratkan.
Tinggal sekarang kita hitung nih ya. Berarti yang perkalian dulu ya. Berarti ini 8 kali 22.225 dikurangi 370 kali 425 ini ya. Bisa dicek dengan kalkulator. Per akar dari yang ini dalam kurung kita hitung dulu. 8 kali 19.850 ini hasilnya. Dikurangi 370 dikuadratkan ini hasilnya. Kemudian kurung tutup, kurung buka lagi. 8 dikali 26.075. Ini hasilnya 425 dikuadratkan, ini hasilnya. Nah, berarti yang dikurung ini kita kurangkan ya. Yang atas bisa langsung dikurangkan, ternyata ini hasilnya 20.550 per akar dari ini dikurangkan, ini juga dikurangkan. Setelah itu ini baru dikalikan nih, kalikan dulu. Hasilnya ternyata ini, ya memang banyak ya, tapi kan di sini kita bisa pakai kalkulator. Kemudian akar dari ini jadi berapa ya? 612 juta ya. Ya, akar dari ini ternyata hasilnya ini Bu, 24.750 koma ya, ini 0,82 ya. 0,82. Nah, hasilnya ini dibagi, hasilnya ini 0,83 ya. Jadi R-nya adalah, R hitungnya 0,83. Sekarang kita cari R tabel. Untuk R tabel, alfanya tadi disuruh 5% gitu ya. DK-nya adalah N dikurangi K. N-nya jumlah siswa tadi 8. K-nya berapa variabel yang dihubungkan? Hanya 2 kan, motivasi dan prestasi. Hanya ada X dan Y. Berarti ini ada 2. 8 dikurangi 2, 6. Maka R tabelnya DK-nya 6, alfanya 0,05. Jadi kita lihat ke bawah. Nah ini ada tabel product moment. DK-nya tadi 6, alfanya 0,05 atau 5%. Berarti 5% ini DK-nya 6. Ini ya, 6. DK-nya 6. Ini kan DK, derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya 6. Jadi hasilnya 0,707. 0,707 R-nya. 0,707. Bentar, atas dulu ya. 0,707. Setelah itu kita bandingkan. Kita sudah tahu R hitung dan R tabelnya. Sekarang kita bandingkan ya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan di atas, ternyata nilai korelasinya itu tidak bertanda negatif, bertandanya positif kan nih, positif 0,83. Berarti di antara kedua variabel tadi, variabel motivasi dan prestasi tadi, terdapat korelasi positif. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, R-nya ternyata 0,83. Lah 0,83 dilihat tabel dari yang Sugiono tadi ya, itu kan berkisar 0,83 itu kan letaknya di antara 0,8 sampai dengan 100 sampai 0,8 sampai dengan 1 kan ya. Berarti bisa dikategorikan ke dalam korelasi positif yang sangat kuat atau sangat tinggi. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga, kalau kita bandingkan dengan R tabel, ternyata R hitungnya 0,83, R tabelnya 0,707. Nah, ini kan di belakang koma 3 angka, berarti ini tambahin aja nih, biar di belakang koma 3 angka, biar nggak bingung. Berarti ini kan 0,830 gitu kan, kalau ditambahkan, kalau mau jadikan 3 angka, 0,830 berarti 0,830 sama 0,707. 0,830-nya itu lebih gede atau lebih kecil? Ternyata lebih besar. Kayak ini ya, 830 gitu ya, sama 707 gitu. Jadi lebih besar. Karena R hitungnya lebih besar, kita lihat pada pengujian tadi, pada kriterianya tadi.
Kalau lebih besar berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, jangan dibaca H0-nya. Berarti kan yang kita terima H1. Jadi kesimpulannya adalah H1-nya. Jadi terdapat korelasi yang positif, yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi. Nah, itu kesimpulannya ya. Pertama kesimpulan tandanya, kedua kesimpulan kita lihat dari tabel yang menurut Sugiono tadi. Yang ketiga kita membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Sekarang dari ternyata ada korelasi. Kalau ditanya korelasinya gimana? Sangat kuat. Tetapi sangat kuatnya berapa persen? Bisa dilanjutkan dengan koefisien determinasi. Kita hitung koefisien determinasinya dengan rumus ini. Misalkan disingkat aja KD, koefisien determinasi. KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. R-nya tadi berapa? 0,83 dikuadratkan baru dikali 100%. Hasilnya ternyata 68,9%. Artinya pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi itu sebesar 68,9%. Lah sisanya 31,11% itu maksudnya sisanya itu kan berarti kan persen itu maksimal 100 ya. Berarti 100 dikurangi 68,9. Lah sisanya ini itu dipengaruhi oleh faktor lain. Lah faktor lainnya apa, Bu? Faktor lainnya itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan lain-lain dan sebagainya. Banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Sisanya itu yang enggak mempengaruhi. Tapi yang mempengaruhinya ada 68,9%. Nah, itu adalah uji korelasi. Bisa untuk penelitian hanya sampai ini bisa, tetapi ada juga yang pengen